Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Fikria Ramadhani dari kelas 12 MIPA 3. Sebelum masuk ke topik pembahasan, saya mau bertanya deh, apa sih gunanya belajar matematika? Yap, benar. Belajar matematika dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya berjualan, mengukur luas rumah, dan lain sebagainya. Jadi, dengan hal seperti itu, matematika sangat bermanfaat sekali, bukan? Yuk, langsung saja kita masuk ke topik pembahasan inti, yaitu tentang materi peminatan kelas 12, yaitu tentang turunan fungsi trigonometri. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih fungsi trigonometri itu apa? Jadi, fungsi trigonometri adalah suatu fungsi yang memuat variabel x di bagian sinus, kosinus, serta tangennya dengan syarat perbandingannya, yaitu sinus, kosinus, dan tangen harus terletak di bagian basis, bukan sebagai pangkat. Lalu, apa yang dimaksud dengan turunan fungsi trigonometri? Turunan fungsi trigonometri adalah suatu proses turunan matematis yang melibatkan fungsi trigonometri. Proses turunan pada fungsi ini bisa berlangsung 2 kali jika koefisiennya lebih dari 1. Trigonometri merupakan salah satu cabang mata pelajaran matematika yang berkaitan dengan sudut segitiga dan fungsi trigonometri di atas. Sementara turunan itu artinya laju perubahan fungsi ke perubahan pengubahnya. Turunan ditulis dengan huruf F dan X, yakni F kurang buka X kurang tutup menjadi F kurang buka A kurang tutup. Artinya perubahan fungsi itu terdapat pada titik A. Huruf F yang disertai tanda petik 1 atas kurang buka kurang tutup disebut dengan F aksen. Untuk rumus turunan fungsi trigonometri, adapun rumus turunan fungsi trigonometri yang memuat fungsi trigonometri berupa sin, cos, tan, kotangen, dan sekan. Dan berikut rumusnya, yaitu jika fx sama dengan sin x, maka artinya f aksen x sama dengan cos x. Jika fx sama dengan cos x, maka artinya f aksen x sama dengan men sin x. Jika fx sama dengan tangen x, maka artinya f aksen x sama dengan sekan kuadrat x. Dan jika fx sama dengan kotangen x, maka artinya f aksen x sama dengan men kosekan kuadrat x. Jika f x sama dengan sekan x, maka artinya f aksen x sama dengan sekan x kali tangen x. Dan jika fx sama dengan kosekan x, maka artinya f aksen x sama dengan men kosekan x dikali kotangen x. untuk selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama yaitu fx sama dengan cos 2x. Kemudian untuk menurunkan fungsi di atas, kamu harus melakukan 2 kali turunan, yaitu turunan terhadap kosinus dari 2x. Semakin rumit komposisi variabelnya, maka semakin panjang pula proses penurunannya. Untuk soal yang kedua yaitu fx sama dengan 2 sin 4x. Mengapa hasilnya bisa 8 cos 4x? Nah, untuk 2 dengan 4 kita kalikan, hasilnya 8. Kemudian sin itu turunan, kalau diturunkan jadinya cos, dan kemudian 4x nya kita turunkan jadi 4x, sehingga hasilnya 8 cos 4x.
Dan untuk soal yang nomor 3 yaitu fx sama dengan 6 sin 2x. Untuk soal yang nomor 3 ini sama dengan soal nomor 2, tetapi bedanya ada di angkanya, yaitu 6 kita kalikan dengan 2, hasilnya 12. Kemudian sin kita turunkan jadinya cos, kemudian 2x kita turunkan jadi 2x, sehingga hasilnya 12 cos 2x. Nah, untuk soal yang keempat yaitu fx sama dengan 4 cos kuadrat 5x. Lalu 4 kita kalikan dengan 2 dan kita kali juga dengan angka 5. Jadi angka-angkanya itu kita kalikan semua. Kemudian jadinya 4 kali 2 kali 5. Kemudian cos kita turunkan, itu masih tetap belum ada turunannya, yaitu tetap cos. Kemudian 5x kita turunkan jadi 5x. Kemudian turunan dari cos yaitu min sin, kita tulis min sin, dan kemudian 5x kita turunkan jadi 5x, dan hasilnya min 40. Itu dari min sin, minnya itu taruh di depan langsung, kemudian 40 itu dari 4 kali 2 kali 5. Kemudian cos kita turunkan jadi cos, kemudian 5x kita turunkan jadi 5x, dan juga sin kita turunkan jadi sin, dan juga 5x kita turunkan jadi 5x. Hasilnya min 40 cos 5x kali sin 5x. Kemudian untuk soal yang terakhir yaitu fx sama dengan min cos kuadrat x plus 2x kuadrat. Setelah itu pangkat 2 ini kita turunkan jadi 2. Kemudian sin ini diperoleh dari turunannya cos. Kemudian ditambah 2x pangkat 2 itu hasilnya 4x, dari 2 dipangkatkan 2 sama dengan 4, x nya turun jadi 4x. Kemudian sama dengan 2 sin x dikali cos x. Cosnya itu turunannya dari sin, jadi dikali cos x plus 4x diturunkan jadi 4x, sehingga hasilnya sama dengan 2 sin x kali cos x ditambah 4x. Untuk sifat dari aplikasi turunan fungsi trigonometri yaitu mirip dengan sifat turunan fungsi aljabar. Perbedaannya hanyalah pada adanya penurunan trigonometri pada fungsi trigonometri. Turunan fungsi trigonometri dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, untuk menentukan kemiringan garis singgung kurva trigonometri Y sama dengan F kurang buka X kurang tutup, menentukan kemiringan garis normal terhadap kurva trigonometri Y sama dengan F kurang buka X kurang tutup, penentuan persamaan garis normal kurva, dan garis singgung penurunan fungsi trigonometri di bidang elektronik, dan juga penentuan nilai maksimum dan nilai minimum fungsi tertentu. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya, karena manusia tidak luput dari kesalahan, dan apabila materi yang saya sampaikan kurang jelas, kalian bisa melihat materi dari channel maupun yang lainnya seperti artikel maupun web yang ada yang kalian butuhkan.